Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu ia berkata kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini Tuhanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini Bapakku, lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramu itu ya anakku Daud." Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul.
Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang telah kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu aku akan bernaung, sampai berlalulah malapetaka ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku." Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segalanya bagiku. Kiranya Ia mengutus utusan dari surga dan menyelamatkan daku, mencegah orang-orang yang menganiaya aku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaran-Mu setinggi awan germawan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit yang memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku seiman dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Kemartirannya ditunjukkan kesetiaannya kepada Kristus yang dikasihinya. Dia termasuk martir muda. Selain kanak-kanak yang dibunuh di Bethlehem, Santa Agnes termasuk gadis muda yang menjadi martir.
kesetiaannya kepada Kristus tahan uji, maka gereja menggelari dia sebagai perawan dan martir. Hari ini kita juga merayakan ulang tahun imamat Bapak Uskup kita. Ya, mulai tadi pagi Romo-Romo mengirim WA. Sampai jam 1 baru dijawab tadi WA-nya, saya bacakan. Ya, semoga juga kita berdoa untuk Bapak Uskup kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Singkat saja, terima kasih para Romo, mohon rahmat kesetiaan sampai akhir. Memang nasihat beliau kepada para imam baru juga para imam, biasanya misa perdana atau tahbisan, hendaknya kamu menjadi imam sekali imam sampai akhir, sampai mati. Ya, kita berdoa untuk Bapak Uskup semoga juga setia. Sebagai orang beriman, sebagai imam, uskup diminta juga bagaimana kita melaksanakan kehendak Allah. Bagaimana kita setia kepada Kristus sampai akhir. Damai rasanya ya kalau kita setia. Kalau tidak setia, aduh rasanya ya. Kesetiaan bagaimana dihubungkan dengan kesetiaan Santa Agnes yang kita pestakan hari ini. Kesetiaan kita sebagai murid-murid Kristus di zaman ini senantiasa dibutuhkan. Setia-setialah, setia sampai akhir. Saya ganti ya. Seperti Tuhan Yesus setia sampai akhir. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Apa? Setia-setialah, setia sampai akhir. Semoga kita juga setia perjuangan hidup kita sampai akhir hidup kita, kedapatan setia kepada Kristus yang mengasihi kita. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.